Maksud pernyataan Rizik Syihab soal negeri darurat kebohongan yang disorot PDIP. Bagaimana kita punya negeri saat ini, saudara? Di mana-mana terjadi kerusakan, di mana-mana ada kemunkaran, saudara. Bahkan kebohongan saat ini sudah membudaya. Saya setuju dengan yang disampaikan Habib Rizik, dan kadang-kadang kita itu melihat bukan inti dari ceramah, tapi quote and unquote kiasannya atau ekornya, kayak tadi darurat kan sebetulnya beliau ingin menggambarkan ada banyak masalah di negara kita dan salah satu akarnya itu adalah akhlak. Tapi kalau yang kemarin general sekali sehingga menimbulkan interpretatif yang sangat tendensius. Jangan sampai ada pihak-pihak menganggap itu adalah pernyataan provokatif dan agitatif. Sisi dua-duanya, cover both side harus jalan. Tetapi yang disampaikan Habib Rizik benar karena memang konsentrasi zooming kepada catatan dan masalah, dan itu perlu kita terima. Karena itu sekali lagi yang ingin saya sampaikan di sini, saudara, orang kalau akhlaknya baik tidak akan menyusahkan rakyat. Orang kalau akhlaknya baik, saudara, tidak akan merusak negeri. Orang kalau akhlaknya baik, saudara, dia tidak akan menghina agama, menghina Rasul, menghina Al-Quran. Tidak. Orang kalau akhlaknya baik, saudara, maka semua yang keluar dari dirinya adalah kebaikan. Nah, saya ingin menganjurkan pola seperti ini harus dievaluasi. Bagaimana supaya masa besar-besaran itu terlewati. Dan ke depan mungkin perlu juga dirubah pola dakwahnya. Saya cenderung daripada mengubah dakwahnya, daripada mengubah ulamanya, mengubah asatisnya, di mana-mana setahu saya itu penguasa itu menyesuaikan ulamanya, bukan ulamanya menyesuaikan penguasanya, begitu. Jadi menurut saya yang perlu dirubah adalah paradigma dari penguasa itu sendiri. Mantan Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab bebas bersyarat dari rumah tahanan Bareskrim Polri pada hari ini Rabu 20 Juli. Rizik langsung menggelar jumpa pers dan menceritakan soal proses pembebasannya. Rizik menjelaskan tidak mengumumkan hari kebebasannya lantaran khawatir ada pelanggaran di dalam proses perjalanan administrasi bebas bersyaratnya. Meski begitu, Rizik harus wajib lapor serta mengikuti bimbingan Balai Permasyarakatan Jakarta Pusat selama menjalani program pembebasan bersyarat sebelum bebas murni tahun depan. Ada yang menarik dalam keterangan pers yang digelar Rizik di Petamburan. Rizik menyinggung soal negeri darurat kebohongan. Awalnya, Rizik menyatakan akan melanjutkan perjuangan untuk merevolusi akhlak. Rizik kemudian menyinggung kondisi negara yang mengalami kerusakan. Menurutnya, darurat kebohongan sudah membudaya di negara ini. Disorot PDIP, politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno menyoroti pernyataan Rizik Syihab soal negeri darurat kebohongan. Menurutnya, pernyataan tersebut hanya pengulangan yang juga pernah diungkap Rizik. Namun, dia menyinggung soal ciri orang munafik. Kendati demikian, Hendrawan menilai pernyataan Rizik agak diterima sebagai pengingat ia sepakat terkait evolusi akhlak yang digaungkan Rizik, kata dia. Hal itu jadi program penting menuju paradigma baru. Pengacara ungkap maksud Rizik soal negeri darurat kebohongan. Pengacara Rizik Syihab Aziz Yanuar menjelaskan pernyataan kliennya soal negeri darurat kebohongan usai bebas bersyarat. Menurutnya, darurat kebohongan yang dimaksud adalah kala ucapan tidak sesuai dengan fakta kebenaran. Namun, Aziz tak merinci maksud lain dalam sambutan negeri darurat kebohongan itu. Dia hanya menegaskan Rizik juga tidak bermaksud mengarahkan pernyataan itu untuk menyindir pribadi seseorang. Pembebasan bersyarat yang diterima bekas Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Rizik Syihab, disambut gembira berbagai pihak. Salah satunya Kiai Muhammad Abbas Bili Yosyetsi Fuad Hashim dari Pondok Pesantren Buntet Cirebon. Kendati demikian, Abbas mengingatkan Rizik Syihab agar lebih bijak ketika membimbing umat dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, sebab menurutnya harus tetap disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia. Ia mengatakan islamisasi budaya yang tidak sesuai dengan Islam dan dakwah agama Islam harus dijalankan tanpa menyinggung perasaan dan hati masyarakat apalagi yang sama beragama Islam. Abbas berharap semuanya dapat berjalan baik dan selaras dengan nilai-nilai kehidupan serta karakteristik masyarakat Indonesia yang sudah melekat sejak zaman dahulu. Mantan petinggi FPI Habib Rizik Syihab usai bebas bersyarat kembali menyerukan evolusi akhlak lantaran menurutnya negara Indonesia saat ini tengah mengalami kerusakan di mana-mana. Seruan revolusi akhlak itu disampaikan Habib Rizik Syihab saat menggelar konferensi pers di kediamannya di Petamburan usai dibebaskan secara bersyarat pada Rabu 20 Juli 2022 kemarin. Dalam konferensi persnya, Rizik menyerukan kembali revolusi akhlak sebagaimana yang telah ia sampaikan sepulangnya ke tanah air dari Arab Saudi.
Ia pun lantas menyinggung soal kondisi negara yang menurutnya saat ini mengalami kerusakan di mana-mana. Menurut Rizik, Indonesia saat ini bertebaran kemungkaran dan kebohongan sudah semakin membudaya di negeri ini. Oleh karenanya, Habib Rizik dengan tegas menyebut Indonesia saat ini mengalami darurat kebohongan dan kezaliman. Adapun obat untuk menyembuhkan negara ini dari darurat kebohongan, kezaliman, utang, maupun korupsi, kata Rizik, yakni dengan revolusi akhlak. Mengutip detik.com, Habib Rizik Syihab pun menjelaskan soal revolusi akhlak itu, di mana orang yang mempunyai akhlak baik niscaya akan menggunakan tubuhnya untuk melakukan kebaikan. Kementerian Hukum dan HAM memperingatkan Habib Rizik Syihab untuk menjaga tindakan dan ucapan agar tak membuat resah di masyarakat. Apabila ketentuan itu tidak dipenuhi atau dilanggar, Kemenkumham bakal menjebloskan Habib Rizik ke penjara. Kepala Humas dan Protokol Ditjen Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, Rika Aprianti, mengatakan pembebasan bersyarat Habib Rizik Syihab bukan berarti bebas kemana-mana dan berbuat apa saja. Menurut Rika, meski sudah bebas bersyarat, mantan pimpinan FPI itu dituntut untuk memenuhi beberapa ketentuan. Dia menjelaskan Habib Rizik harus mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas. Rika mengungkapkan faktor yang bisa menggugurkan pembebasan bersyarat Habib Rizik Syihab. Di antaranya adalah melakukan hal-hal yang berpotensi meresahkan masyarakat hingga berdampak pada pidana. Selain itu, Rika juga mengungkapkan soal bebas dari tahanan dengan status bersyarat Habib Rizik. Instruksinya yang melanggengkan gerakan anti maksiat dengan menutup tempat maksiat, misalnya, tindakan berani itu diikuti dengan ujaran kebencian kepada negara. Sebagai ganjaran, Rizik pun dipenjara pada 2003, namun penjara tak mengubah banyak hal. Semangat pembela kebenaran itu diadopsinya untuk membuat suatu wadah yang menjadi mercusuar pergerakan umat muslim Indonesia. Ia pun bersama sejumlah ulama, habaib, serta aktivis muslim ingin meramu suatu organisasi masyarakat pada 1998. FPI namanya. Boleh jadi tiada yang salah dengan niatan FPI membela kebenaran, apalagi membela agama Islam. Nyatanya tindakan FPI justru kerap memancing kontroversi, bahkan semenjak awal pendiriannya. Panglima ABRI kala itu, Wiranto, melibatkan FPI sebagai bagian dari operasi pengamanan sidang istimewa MPR di bawah payung PAM Swakarsa. Pasca Orde Baru, FPI ingin mencoba melepas citra PAM Swakarsa.